Shalom, selamat pagi semua kepada semua sidang jemaat yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik kepada kita. Walaupun kita sudah sekian lama tidak dapat berkumpul di dalam rumah Tuhan, hampir 5 bulan sudah yang kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, berbakti, memuji, menyembah Tuhan bersama. Namun kerinduan hati kita untuk bertemu itu sangat-sangat rindu bersatu bersama kembali. Namun karena COVID-19 ini kita tidak dapat berkumpul di dalam gedung gereja karena kita mau mengikuti SOP, jadi kita terpaksa berjarak jauh bersama, tidak dapat berbakti bersama. Namun kasih Tuhan itu tetap ada bersama kita bagi jemaatnya yang Dia kasihi. Oleh itu jemaat Tuhan, walaupun kita jarak jauh, kita tidak dapat berbakti bersama, namun kita semua adalah satu di dalam kasih Tuhan. Dan kita bersyukur juga setiap usaha kita juga sudah bertunggu-sumus untuk mau membuatkan secara online ibadah kita. Kita bersyukur dan kita sudah mulai hampir 1 bulan mengikuti ibadah secara online. Itu adalah karena kuasa kasih anugerah Tuhan yang sangat indah, sangat besar buat kita semua. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan, kita tidak dapat bersatu dan tidak boleh dapat beribadah secara online. Namun karena kasih Tuhan juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan pakai untuk membawa kita secara online. Itulah satu keistimewaan bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Kita saling dilengkapi satu dengan yang lain dalam segala pelayanan kita masing-masing. Dan hari ini juga adalah hari Minggu untuk kita mau beribadah secara online pada hari ini. Oleh itu jemaat Tuhan, kita sebelum kita masuk untuk mau mengikuti ibadah online pada pagi ini, saya mau mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan ini akan menguatkan kita lagi, akan membentukkan kita lagi menjadi jemaat yang lebih mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, campur tangan-Mu dalam hidup kami. Walaupun kami jemaat Tuhan tidak dapat berkumpul di gedung gereja-Mu karena COVID-19. Namun saya percaya Tuhan sudah memelihara menjaga iman kami masing-masing. Walaupun kami hanya stay at home, Tuhan ada menyertai kami, memimpin, berkati kami dalam apapun juga yang kami lakukan di rumah. Biarlah itu sungguh-sungguh membuat hati kami lebih beriman, percaya kepada Tuhan. Dalam saat-saat yang kesusahan di dalam dunia ini, tidak ada harapan yang lain lagi selain Tuhan saja yang menjadi sumber pengharapan bagi kami. Kami bersyukur kami sudah mendapat online untuk ibadah kepada-Mu Tuhan. Kami dapat mendengar suara jemaat yang memimpin, yang membawa firman Tuhan. Kami bersyukur semua ini karena kuasa-Mu, kasih anugerah-Mu yang sudah membuatkan kami untuk sama-sama dapat beribadah secara online. Oleh itu siapkan hati jemaat semua untuk mau mengikuti ibadah pada pagi ini, agar semua kami dapat mempersiapkan hati kami untuk mendengar setiap pujian, setiap firman Tuhan. Itu dapat menyegarkan kami lagi, dapat mengingatkan kami adalah satu di dalam Tuhan. Oleh itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, dan biar Roh Kudus-Mu yang berbicara lewat firman-Mu itu membentuk kami agar kami punya jemaat semakin setia, semakin percaya, semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus, supaya nama-Mu ditinggikan, diagungkan, diberitakan. Terima kasih Tuhan, Kau bersama kami, mendengar doa kami di dalam ibadah kami pada pagi ini secara online. Kami mulakan ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mohon Allah menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah kami pada pagi ini. Amin.
Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan bersama-sama dalam doa pengampunan dosa. Bapa yang penuh kasih dan juga anugerah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian syukur kami kembalikan kepadamu atas segala kebaikan dan juga kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Sungguh Engkau amat baik kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami sekali lagi mahu datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami, mengakui bahwa kami ini umat-umat-Mu seringkali jatuh dalam dosa, hidup terlalu mengikut keinginan daging kami sendiri tanpa menghiraukan perintah-perintah-Mu yang kudus. Kami sering melupakan akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, malah kami sering tidak mahu melibatkan Engkau dalam perencanaan hidup kami dan masa depan kami. Kami lupa bahwa Engkaulah Allah yang memberikan kami masa depan yang indah. Kami sering membelakangkan Engkau di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampuni kami demi anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati
di atas kayu salib menebus segala dosa pelanggaran kami semua. Dan tolong kami ya Bapa untuk dapat hidup sesuai dengan rencanamu yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa permohonan kami. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah lama kita tidak bertemu, kita tidak berjumpa. Harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan juga sihat-sihat. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Pada masa ini Tuhan, kami dapat beristirahat dengan datang menghadap di hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan saat ini mendengar firman-Mu, biarlah Engkau berbicara lewat daripada hamba-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami yang mendengar, biarlah kami semua dengan pimpinan Roh Kudus diberi kemampuan kebijaksanaan untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa ini, pikiran kami ini, hati kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, teks rujukan firman Tuhan yang akan kita belajar pada hari ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Teks ini adalah perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi ini adalah golongan orang-orang Yahudi yang sangat taat mengikuti undang-undang agama yang diberikan oleh Musa dalam Lukas 5 ayat yang ke-17. Manakala pemungut cukai ini adalah orang yang mengumpulkan uang sebagai pembayaran bagi setiap barang dagangan yang dibawa keluar atau masuk ke sebuah kota. Para pemungut cukai adalah orang Yahudi yang bekerja untuk pemerintah Roma. Karena itu mereka dianggap sebagai pengkhianat dan dibenci oleh masyarakat Yahudi. Nah, itulah sedikit latar belakang dari kedua-dua pribadi ini. Kemudian dalam teks ini pada saat itu bukan waktu bagi ibadah bersama, tetapi mereka ke sana untuk melakukan ibadah pribadi. Seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang umum pada masa itu. Bait Allah atau rumah Tuhan dalam ayat ini menunjuk pada keseluruhan lingkungan kawasan bangunan di Yerusalem tempat orang-orang Yahudi beribadah dan juga memberikan persembahan korban kepada Allah. Jadi masa itu kedua-dua pribadi ini mereka tersama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa kepada Allah. Tetapi saudara-saudari, dari kedua-dua sikap hati dua pribadi ini ketika mereka datang berdoa kepada Allah, ada beberapa message yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua yang mendengar perumpamannya pada masa itu dan juga tentunya kepada kita termasuk hari ini. Saya bagi tema khotbah saya hari ini yaitu doa orang Farisi dan pemungut cukai. Doa orang Farisi dan pemungut cukai. Dalam teks ini disebut orang Farisi dan seorang pemungut cukai mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menghadap Allah. Sekarang kita mahu melihat perbandingan sikap hati orang Farisi dengan pemungut cukai ketika mereka berdoa kepada Allah. Pertama kita melihat dulu pribadi orang Farisi. Kita melihat di dalam ayat yang ke-11, hingga ayat yang ke-12. Ini adalah kita melihat orang Farisi ketika dia berdoa kepada Allah. Saya baca di sini dalam ayat yang ke-11 hingga 12 mengatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Apa yang dikatakan di sini ialah sikap hati orang Farisi ini ketika dia datang berdoa kepada Allah. Dia dengan keyakinan tinggi hati tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Dia tidak datang untuk meminta belas kasih Tuhan, malah dia datang kepada Allah dengan bangga, memaparkan hal-hal yang baginya adalah bukti kebenarannya. Dia mengatakan banyak hal-hal baik mengenai dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa dirinya bebas dari dosa-dosa yang keji dan membawa kecemaran. Dia bukan perampok,
Dia tidak menindas para pengutang atau penyewa rumah. Dan dia berlaku baik dan adil terhadap semua orang yang bergantung kepadanya. Dia mengatakan tidak berbuat curang dalam setiap urusannya. Dia tidak berbuat jahat terhadap siapapun. Selain itu juga si orang Farisi ini mengatakan dirinya dia berpuasa 2 kali seminggu sebagai tindakan dorongan hati dan karena ibadah. Dan memang benar kaum Farisi seperti murid-murid Yesus juga, mereka itu berpuasa 2 kali seminggu, Isnin dan juga Kamis. Dengan demikian dia memuliakan Allah dengan tubuhnya. Bukan itu saja, dia juga memberikan 1/10 dari segala penghasilannya sesuai dengan hukum Taurat, sehingga ia memuliakan Allah dengan harta duniawinya. Saudara-saudari, semua yang dilakukan orang Farisi ini memang amat baik. Perbuatan-perbuatannya itu, kebaikan-kebaikannya itu memang baik, layak dan patut dipuji. Meskipun demikian, doa orang Farisi ini nampaknya tidak berkenaan di hati Allah. Mengapa demikian, saudara-saudari? Karena walaupun hal ini adalah amat baik, namun kelihatannya hanya sekadar tindakan lahiriah saja yang tidak ada isinya. Ia tidak menyadari bahwa karena anugerah Allah, dia ada sebagaimana dia ada sekarang. Yang dilakukannya malah membesar-besarkan tindakannya dan suka mengatakan hal tersebut. Seakan-akan tujuannya pergi ke bait Allah hanya untuk memberitahu kepada Allah bahwa betapa salehnya, suci, kudus, dan bersihnya dia. Orang Farisi dia merasa percaya bahwa ia melakukan sesuatu kebenaran dan tidak hanya menyebutkannya namun menyeru-nyerukannya. Seakan-akan dengan begitu dia telah melakukan sesuatu yang akan mendapat imbalan balasan dari tangan Allah dan membuat Allah sebagai pihak yang berhutang kepadanya atas perbuatan-perbuatan baiknya. Dia pergi ke bait Allah untuk berdoa tetapi melupakan tujuannya. Yang ada dalam pikirannya hanyalah dirinya sendiri dan kebaikannya sendiri. Sehingga ia berpikir bahwa ia tidak memerlukan apapun. Dia tidak memerlukan lagi pertolongan dan juga anugerah Allah. Bahkan orang Farisi ini, ia memandang rendah semua orang lain. Ia menganggap semua orang rendah kecuali dirinya sendiri. Kalimatnya, dia mengatakan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Orang Farisi menganggap dirinya lebih baik daripada siapa saja. Kita boleh saja memiliki alasan untuk bersyukur kepada Allah bahwa kita tidak seperti semua orang lain yang terkenal orang jahat ataupun orang fasik. Akan tetapi dengan bercakap sembarangan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini ketika berhadapan dengan Allah, seolah-olah hanya kita sendiri yang baik dan semua orang selain kita terkutuk dan jahat. Itu sama saja dengan menghakimi tanpa pandang bulu. Dan itu nampaknya tidak berkenaan di hati Allah. Secara khusus orang Farisi ini dia menganggap rendah sehabis-habisnya si pemungut cukai itu. Orang Farisi ini tahu bahwa orang tersebut adalah seorang pemungut cukai sehingga tanpa ampun lagi langsung dia menyimpulkannya sebagai seorang perampok, orang lalim dan segala yang buruk lainnya. Padahal walaupun anggapannya itu benar tentang orang pemungut cukai ini karena ia mengetahuinya, tetapi seharusnya dia terus berdoa saja tanpa mencela sesamanya. Jadi sangat jelas bahwa sikap hati orang Farisi ini ketika menghadap Allah berdoa tidak ada kerendahan hati, tidak ada kesedaran dan kemurahan hati. Yang ada hanyalah keangkuhan, kesombongan dan kedengkian yang menguasai dirinya. Persoalannya apakah ini sikap hati yang berkenaan di hati Allah? Kita renung-renungkan dahulu, nanti kita tahu sikap hati siapa yang berkenaan di hati Allah. Saudara-saudari, sekarang kita melihat sikap hati pribadi yang kedua, yaitu si pemungut cukai ketika dia berdoa kepada Allah. Dalam ayat yang ke-13 mengatakan,
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara-saudari, si pemungut cukai ini mengungkapkan pertobatan dan juga kerendahan hati dalam segala perbuatannya. Ketika membawa dirinya kepada Allah dalam ibadah, tingkah lakunya menunjukkan kesungguhan hati dan juga kerendahan hati yang terdalam, menyatakan hatinya yang sungguh-sungguh hancur, menyesal, dan juga dia taat. Pemungut cukai ini, dia berdiri jauh-jauh karena dia merasa bahwa dirinya tidak layak untuk mendekati Allah. Dan mungkin dia takut menyinggung orang Farisi tersebut, takut mengganggu ibadah orang lain. Dia melihat dirinya itu sangat jijik. Dengan demikian ia mengakui bahwa selayaknya lah bila Allah melihat dari jauh saja. Namun ia juga mengakui belas kasih Allah amat besar. Ia sungguh mengangkat hatinya kepada Allah di tempat tinggi dengan segala kerinduan yang kudus, namun oleh rasa malu dan rendah diri yang amat sangat ia tidak berani menegadahkan mukanya. Segala pelanggarannya telah menyebabkan dia menunduk kepalanya seperti beban berat, sehingga ia tidak sanggup melihat, sama seperti yang dilakukan oleh tokoh Alkitab yang lain. Daud, ketika dia menyadari segala dosanya di hadapan Allah, ia menundukkan kepalanya di hadapan Allah karena merasa rendah diri di hadapan Allah. Dan rasa malu, wajahnya yang tidak bergairah adalah tanda kesuraman pikirannya ketika ia memikirkan dosa. Itu dalam Mazmur 40 ayat yang ke-12. Dan orang Farisi ini, ia memukul-mukul dadanya dengan maksud kudus, merasa marah terhadap diri sendiri karena telah berdosa, sehingga hatinya berdebar-debar. Sama seperti tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab. Seperti Daud tadi yang saya katakan, dia berdebar-debar hatinya. Dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-10 mengatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatan itu sangat bodoh." Dan pemungut cukai ini, dia mengungkapkan penyesalannya dalam perkataannya, walaupun doanya singkat pada waktu itu. Walaupun ketakutan dan juga rasa malu menghalanginya untuk berkata-kata lebih banyak, keluh dan rintihan menelan kata-katanya. Namun apa yang ia katakan bertujuan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan ia menepuk-nepuk dadanya yang bermaksud atau menggambarkan dia sangat menyesal, merasa marah terhadap dirinya sendiri karena telah melakukan dosa. Dan terpujilah Allah bahwa saudara-saudari, doa si pemungut cukai tercatat bagi kita sehingga kita melihat doa ini terjawab. Dan kita dapat yakin bahwa orang yang menaikkan doa demikian akan masuk ke dalam rumahnya sebagai orang yang dibenarkannya. Begitulah juga halnya dengan kita jika kita memiliki sikap hati yang benar ketika kita menaikkan doa di hadapan Allah seperti si pemungut cukai ini melalui Yesus Kristus. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," merendahkan diri di hadapan Allah. Maka Allah yang Maha Pengampun berbelas kasihan terhadap kita, saudara-saudari. Si pemungut cukai, ia mengakui bahwa dirinya adalah seorang pendosa melalui tabiatnya, perbuatannya, dan bersalah di hadapan Allah. Ia menyadari bahwa dirinya tiada apa-apa yang dibanggakan oleh Allah, maka itu dia hanya sangat-sangat memerlukan anugerah, memerlukan belas kasihan dari Tuhan. Ia tidak bergantung kepada apapun selain belas kasihan Allah. Hanya itulah satu-satunya hal yang ia andalkan. Sebaliknya, kalau orang Farisi itu, ia menekankan imbalan, balasan atas puasa dan persepuluhannya. Namun pemungut cukai yang malang tersebut
tidak menuntut imbalan balasan apapun. Dia amat-amat mengandalkan belas kasihan Allah sebagai tempat perlindungannya. Ia menyadari sungguh-sungguh atas semua pelanggarannya. Ia menyadari bahwa tidak ada apapun yang dapat menyelamatkannya selain belas kasihan dari Allah saja. Jadi secara ringkasnya saudara-saudari, ini perbandingan doa orang Farisi dengan si pemungut cukai. Ternyata amat sangat berbeza seperti siang dan malam. Jadi saya ada menyinaraikan 8 perbezaan di sini. Jadi saya sebut satu demi satu perbezaan secara singkat. Perbandingan kedua pribadi ini. Yang pertama, orang Farisi mengatakan kepada Allah bahwa dia seorang yang sangat baik, manakala pemungut cukai mengatakan bahwa ia seorang yang berdosa. Kedua, orang Farisi menuduh pemungut cukai tentang dosa-dosa yang tidak dilakukan oleh orang Farisi itu, manakala pemungut cukai tidak menuduh siapapun juga. Ketiga, orang Farisi membanggakan kebenarannya, manakala pemungut cukai tidak membanggakan apa-apa. Yang keempat, orang Farisi ingin dilihat orang ketika sedang berdoa, manakala pemungut cukai berdiri jauh-jauh memukuli dadanya ketika ia berdoa, melambangkan dia sangat marah atas segala dosanya, pelanggarannya. Orang Farisi yang kelima, orang Farisi berpendapat bahwa ia tidak memerlukan apa-apa, penuh dengan rasa percaya diri akan dirinya sendiri serta akan kebenaran dan juga kemampuan untuk mencukupkan diri sendiri. Manakala pemungut cukai tahu bahwa ia memerlukan pengampunan pertolongan Allah. Yang keenam, orang Farisi berpendapat orang lain berdosa, manakala pemungut cukai mengakui, aku orang berdosa ini. Yang ketujuh, orang Farisi tidak memohon belas kasihan, manakala pemungut cukai memohon belas kasihan. Yang kedelapan, doa orang Farisi tidak ada pertobatan dan pengakuan dosa, manakala doa pemungut cukai merangkumi, mencangkup kedua-duanya. Kemudian apa hasilnya atau respon Tuhan atas doa orang Farisi dengan pemungut cukai ini? Di sini ada 3 disebut hasilnya yang saya catat di sini, perbandingan dia. Yang pertama, orang Farisi tidak dibenarkan, pemungut cukai dibenarkan. Ia berada di hadapan hadirat Allah dalam keadaan sudah diampuni. Dibenarkan berarti dosanya diampuni. Kemudian kedua, orang Farisi tidak memperoleh jawaban, manakala pemungut cukai memperoleh jawaban atas doanya, yaitu dalam ayat yang ke-14e mengatakan orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Yang ketiga, orang Farisi direndahkan manakala pemungut cukai dimuliakan. Ayat yang ke-14b mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi saudara-saudari, perbedaan antara kedua-dua dua pribadi ini akan mengajar kita cara yang paling baik untuk kita sikap hati ketika menghadap hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata di antara kedua-dua pribadi ini, ternyata hati Allah, mata Allah sangat berkenaan, terpikat dan senang dengan doa seorang pemungut cukai ini. Dan kita mahu seperti sikap hati si pemungut cukai ini ketika menghadap Allah, berdoa kepada Allah. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya hari ini, mari saudara-saudari semua kita miliki sikap hati yang rendah hati di hadapan Allah ketika kita menghadap Allah, berdoa kepada Tuhan. Kita marilah menyadari dan juga menyesali akan dosa-dosa yang telah dilakukannya, yang dilakukan oleh diri kita sendiri, dan marilah kita amat-amat memerlukan belas kasih Tuhan, tidak mengandalkan perbuatan-perbuatan baik untuk mendapatkan belas kasih Allah. Marilah kita menyesali dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita jangan kita memandang rendah orang lain dan tidak perlu menuduh orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk perhatian saudari. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, terpuji dan termulialah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah mengajar kami dan memperlihatkan kami tentang doa si pemungut cukai yang amat berkenaan dan menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini dengan sikap hati kami seperti orang Farisi. Tapi tuntun kami Tuhan, biarlah kami terus memiliki sikap hati ketika menghadap hadirat-Mu seperti si pemungut cukai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita menaikkan doa Bapa kami, doa berkat dan amin-amin 3 kali.
Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, ibu, bapa, para belia, remaja, dan anak-anak sekalian sekolah minggu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh kebaktian selesai.